Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya ingin baca komen ya. Ini bukan baca komen sih, ini baca WA ya, WA yang WA saya. Saya nggak sebut namanya. Ini laki-laki kayaknya ya, kayak laki-laki. Saya bacakan ya. Tapi sebelum saya bacakan, alangkah baiknya kalian subscribe dulu di bawah sini. Di bawah sini, ya di bawah sini ada tulisan subscribe ya. Tinggal klik yang belum subscribe. Kalau yang sudah subscribe ya terima kasih atas subscribe-nya, atas dukungannya ya. Karena tanpa kalian itu channel ini tidak ada apa-apanya. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang membutuhkan gitu ya. Dan bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang masih parah, yang masih awam-awam, yang masih baru-baru saja kena. Karena sangat penting sekali wawasan untuk penderita asam lambung GERD anxiety ya, untuk mempelajari penyakit ini ya, untuk segera mempelajari penyakit ini karena penyakit ini bisa bertahan lama gitu ya. Oke, jadi langsung saja saya baca ya. Alhamdulillah, makasih mas ya. Ini jadi gini mas, sensasi saya di bagian kepala suka sakit dan nyut-nyutan kalau lagi tidur mas, dan hidung juga suka mampet terus, mulut juga suka ngeluarin dahak bening ya. Itu nggak apa-apa mas, nggak apa-apa kan mas, dan di ulu hati suka kembung terus. Nah ini saya tanggapi dulu, saya potong dulu ya, karena ini ada tiga bagian ya. Ini yang bagian yang pertama ya, ini untuk sensasi bagian kepala suka sakit dan nyut-nyutan kalau lagi tidur. Nah itu mungkin karena terlalu banyak tidur juga bisa ya, karena sensasi dari asam lambungnya masih parah-parahnya juga bisa, karena pikiran juga bisa ya, itu diperhatikan. Untuk hidung suka mampet itu sensasi yang apa ya, yang menurut saya nggak bisa dihindari ya, untuk yang hidung mampet, karena saya dulu juga pernah hidung mampet setiap hari. Kalau tidur tuh wah sampai nggak bisa napas ya, sampai saya paksa-paksa itu, padahal kayak apa ya, kayak ada dahaknya tapi dikeluarin tuh nggak ada ya, dikeluarin tuh nggak keluar apa-apa. Nah yang saya bingung ya itu, seperti mampet dahaknya itu nggak bisa keluar, seperti ada dahak yang kental di dalam hidung itu ya. Jadi intinya sih minumnya air putih hangat terus untuk menghilangkan dahak tersebut ya. Untuk kepala, sakit kepala ini bisa jadi ya dari pikiran, dari makannya telat ya, dari ya pokoknya banyak faktor lah. Yang penting kalian jangan sampai rebahan terus ya. Rebahan terus tuh malah nggak karuan nanti kalian ya. Lebih baik kalian gini solusinya, lebih baik kalian itu aktivitas ringan, jangan sampai rebahan terus. Rebahan ya rebahan, tapi jangan seharian rebahan terus, tiap hari rebahan, wah payah itu ya, nggak ada gerak sama sekali ya. Karena tubuh kita itu butuh gerak ya, untuk melancarkan peredaran darah kita, karena di seluruh tubuh kita itu isinya darah untuk mengalir gitu ya. Kalau nggak lancar ya pada sakit semua gitu ya. Dan terus mulut juga suka ngeluarin dahak bening, itu nggak apa-apa yang kalau dahak, kalau keluarnya darah, nah itu baru bingung, takut ya, itu segera ke dokter kalau keluarnya darah. Kalau keluar dahak sih nggak apa-apa ya. Intinya isi untuk ngeluarin dahak itu minumnya air putih hangat terus gitu ya. Terus ini saya lanjut ya ke bagian yang kedua, sama perut bagian bawah juga kembung terus. Nah perutnya kenceng nyampe ke samping kanan, kaku gitu mas, kayak tegang, ototnya sampai ke otot pinggang, kenceng, mau bongkok juga agak susah. Mau bongkok, jongkok atau bongkok ya, jongkok mungkin ya, mungkin ketarik ya, karena ya betul untuk perut bagian bawah juga kembung terus ya. Itu bisa jadi di area usus ya yang kembung, karena setiap orang itu beda-beda. Ada yang kembungnya di ulu hati, ada yang kembungnya di bawah ulu hati, ada yang kembungnya di perut bawah ya, beda-beda setiap orang. Perutnya kenceng nyampe ke samping kanan, kaku gitu ya, betul. Pokoknya area perut ini saya ya waktu itu di ulu hati itu sampai kemana-mana ya, kadang pindah-pindah ya, kencengnya di sini, kadang ketarik ya, pokoknya rasanya nggak karuan. Apalagi pinggang. Nah ini pinggang yang kalau sekarang pun kalau saya kecapean itu pinggang saya juga masih sakit ya.
kalau kecapean. Kalau masih enakan ya kadang ngerasa kadang enggak sih ya, karena itu menurut saya ada hubungannya dengan masalah pencernaan kita ya. Pencernaan kita itu berhubungan dengan berhubungan dengan pinggang tersebut, karena kalau pencernaan kita agak enakan, nggak kecapean, terus makannya teratur, itu pinggangnya juga ngereda gitu ya. Jadi itu yang saya tangkap ya dari yang saya alami gitu ya. Saya tuh bukan dokter, tapi saya penderita yang, kalau penderita sih ya tahu ya, dan tentunya pasti saya akan pelajari, saya akan pahami bagaimana sih maunya penyakit ini. Nah, ini saya beritahu ke kalian ya yang saya tahu. Nah, ini sampai otot pinggang kencang mau bongkok juga susah. Nah, ini benar sekali. Kalau kita mungkin masih parah-parahnya, seperti meskipun kita nggak ngapa-ngapain, itu rasanya wah, pinggang itu rasanya sakit sekali buat nekuk, buat tegak, buat nekuk gini, buat apalagi buat sholat ya. Buat sholat itu paling kerasa ya, paling kerasa nyes gitu ya rasanya. Wah, kayak sakit gimana, kayak habis kita itu ngangkat beban berat ya. Punggung kita, pinggang ya, bukan punggung ya, pinggang ya. Pinggang itu di area yang kita kasih ikat pinggang biasanya. Nah, di area situ biasanya, di area belakang ya, kalau saya jadi ini semuanya ini ya termasuk memang sensasi dari asam lambung. Ini semua nggak apa-apa. Yang penting kalian jangan aktivitasnya jangan berlebihan, makannya yang teratur ya untuk pinggang ini dan perut ya. Minumnya air putih hangat terus ya. Ya pokoknya minumnya air putih hangat terus ya untuk penderita seperti kita ini ya. Terus masalah herbal ya, itu yang saya katakan tadi, tergantung kalian. Kalau pengen konsumsi herbal silahkan konsumsi, tapi konsumsinya jangan setengah-setengah, langsung saja terus sampai nanti ada perkembangan baiknya terus ya, sampai sembuh total kalau bisa ya. Dan itu setiap orang beda-beda, kecocokannya itu beda-beda. Kalian harus cari dulu yang cocok dengan kalian itu apa, karena tiap orang itu tubuhnya beda-beda, reaksi tubuhnya itu juga beda-beda ya. Itu saya lanjut ke bagian yang terakhir, yang ketiga. Kalau habis makan tuh suka ngebindel gitu mas, di samping pusar sebelah kiri mas, samping pusar sebelah kiri ya. Itu bagian ya, masih bagian pencernaan ya. Jadi kayak makanan lambat dicerna gitu ya. Itu sama seperti saya ya. Jadi memang gitu ya, itu sensasi yang khas banget ya untuk penderita asam lambung ketan-seti ini. Dan saya jadi bingung dan takut mas, itu apa ya mas, tolong mas, saya minta pencerahannya. Jadi semua itu memang gitu, mau makan salah, mau nggak makan pun tambah salah. Jadi kita makan pun wah rasanya nggak enak di perut tuh. Waktu kita habis makan mungkin sekitar beberapa menit itu proses pencernaan ya, proses pencernaan itu wah rasanya nggak enak, karena lambung kita atau sistem pencernaan kita itu masih belum pulih ya, belum pulih. Nanti kalau sudah pulih ya biasa-biasa saja ya. Saya waktu parah-parahnya itu saya habis makan, pokoknya perut itu mau habis makan atau belum makan itu rasanya sama saja. Yang penting saya itu intinya gini, jangan sampai telat makan. Saya tentukan jam makan gitu. Saya mikirnya gitu ya. Jadi jangan sampai telat makan. Intinya sih itu, jangan sampai telat makan gitu ya. Mau kalian habis makan sakit, mau perutnya ngelilit, mau apa, yang penting waktunya makan ya makan. Yang bagus sih ya 2 jam sekali makan, tapi porsinya porsi kecil. Yang bagus lagi nasinya dilembekin ya, diulet gitu, diulet juga gak apa-apa. Terus kasih lauknya yang aman tentunya ya, seperti apa itu, beningan ya, rebusan, itu aman ya. Kalau yang digoreng itu tergantung ya. Kalau misal kalian pengen banget ya nyoba sedikit nggak apa-apa, makan sedikit nggak apa-apa ya, tapi jangan terus keseringan ya. Kalau pas nafsu makannya menurun saja, itu untuk membantu ya, tapi lebih baik sih jangan dulu ya. Untuk yang perutnya masih ngebindel ini ya, bahasanya ngebindel itu seperti nggak enak ya, seperti sebah, mungkin sebah atau nggak enak lah, intinya nggak nyaman ya.
kalau ke dokter ya biasanya disebut dengan dispepsia ya, tidak nyaman di area pencernaan ya. Jadi ya ini ya, mohon pencerahannya. Nah itu ya, untuk mengatasi ini semua sebenarnya cuma butuh 3 pola hidup sehat ya: pola makan, pola pikir, pola hidup ya. Pola makan, makanya harus dijaga, jaga pantangan, jangan makan pedas, santan ya. Terus yang digoreng itu jangan ya, jangan dulu kalau menurut saya, yang perutnya masih nggak karuan rasanya ya. Terus yang asam juga, pokoknya makanan-makanan itu harus kalian sortir, harus kalian pilih ya, harus kalian pilih mana yang sekiranya aman, mana yang tidak. Kalian bisa cari di internet banyak buah untuk asam lambung, makanan untuk asam lambung, yang bagus yang mana. Silahkan coba. Kalau misal nggak cocok, meskipun itu boleh dimakan, kita lihat di internet itu boleh dimakan, tapi kita habis makan nggak cocok, itu berarti nggak cocok ke tubuh kita, karena setiap orang itu nggak semuanya cocok ya. Jadi ada yang cocok dengan ini, tapi penderita si A cocok dengan itu ya, tapi penderita si yang B itu nggak cocok. Nah itu beda-beda ya, sudah saya riset ya dari semua teman-teman kita, ternyata beda-beda semuanya. Itu dari dulu saya pelajari itu semua ya. Jadi makanya ada yang makan pisang cocok, ada yang makan pisang nggak cocok, padahal sama-sama pisang yang manis ya. Pisang seperti pisang Ambon itu kan manis, nggak ada rasa sepet, nggak ada rasa pahit, nggak ada rasa asam ya. Jadi itu ya solusinya. Terus untuk pola pikir itu juga penting. Pikiran itu udahlah diloskan saja, diloskan ya. Jadi nggak usah terlalu mikir beban yang berat sekali, meskipun memang itu susah ya. Pasti semua orang itu ada beban pikir yang mungkin berat ya. Mungkin semuanya ada, saya yakin semuanya ada. Dan khusus untuk penderita asam lambung seperti kita ini ya, intinya ya udahlah, cuek saja. Kalau bisa cuek aja ya, belajar cuek untuk pikiran-pikiran yang berat-berat. Tapi nggak mungkin ya kita nggak mikir sama sekali, itu nggak mungkin ya. Mungkin di momen-momen tertentu kita keinget ya, tapi jangan terlalu kalian ingat-ingat ya. Nanti kalau kalian ingatkan, pokoknya untuk penyembuhan ini itu butuh yang namanya kerjasama dari pola makan, pola pikir, dan pola hidup ya. Itu ya, jadi kalian harus dikoreksi diri. Yang bisa mengoreksi itu kalian sendiri. Seperti saya, yang bisa mengoreksi ya saya sendiri. Nggak bisa istri saya, nggak bisa orang tua saya, nggak bisa ya. Yang tahu saya sendiri, yang tahu kalian sendiri, yang ngerasain sakitnya. Bagaimana dengan pola pikirnya? Bisa saja kalian ditanya dokter, kalian padahal pikirannya nggak karuan, tapi kalian bilangnya, oh pikiran saya tenang-tenang saja, padahal pikirannya nggak karuan gitu ya. Jadi yang kita tahu kita sendiri, pikiran kita koreksi. Oh apakah ada kendala di pikiran kita, atau terlalu mikirin yang berat-berat, itu lepasin dulu ya. Untuk pola hidup, nah ini juga penting sekali, karena 3 pola hidup sehat ini harus sama-sama saling bekerja sama ya, semuanya harus diperbaiki. Untuk masalah tidur juga itu maksimal jam 10 ya, minimal 8 jam dalam sehari ya, untuk mengistirahatkan seluruh organ kita ya. Jadi nggak mungkin kita terus nggak tidur, itu nggak mungkin. Pasti kita tambah lemes tambah lemes gitu ya. Jadi untuk mengoptimalkan ya kinerja dari sistem-sistem pencernaan, semuanya organ itu ya butuh istirahat. Nggak mungkin nggak butuh istirahat. Untuk merokok juga, nah ini untuk merokok ya mungkin saya nggak bisa ngelarang, karena untuk meninggalkan rokok itu juga susah. Saya juga dulu ngerokok ya, ngerokoknya parah, dan saya akhirnya bisa. Saya udah 1 tahun lebih ya, mungkin kalau 2 tahun sih belum ada ya, 1 tahun setengahan saya nggak ngerokok sama sekali, nggak megang rokok sama sekali. Untuk keinginan merokok sih saya mungkin kadang ada, tapi saya enggak lah, kalau bisa jangan gitu ya, karena ngerokok itu juga ngabisin uang ya. Juga nggak bagus ke kesehatan. Mungkin ada yang masih ngerokok ya silahkan saja, kalau itu membuat kalian itu nyaman ya. Kalau menurut saya begitu ya. Untuk pola hidup ini harus bagus ya, untuk pikiran bagus, makannya juga teratur, insya Allah semua itu nanti akan mereda dengan sendirinya, dan harus sabar. Untuk masalah herbal itu bisa menurut saya itu sifatnya membantu gitu ya. Oke, jadi itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe di bawah sini, karena subscribe itu gratis ya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe atau yang sudah
ya, atau yang sudah mendukung channel ini, karena channel seputar asam lambung ketang CT ini harapan saya itu bisa untuk mencerahkan pikiran kalian yang mungkin sedang takut, sedang panik, sedang cemas ya. Semoga saja bisa membantu teman-teman semuanya, setidaknya bisa menemani kalian ya di saat kalian itu ya merasa sendirian gitu ya. Jadi intinya semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin. Dan kita semuanya bisa sembuh total seperti semula, seperti dulu, seperti sedia kala ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.